Tak pernah kau tinggalkanku, selalu kau ada bagiku. Kebaikanmu tak pernah berhenti. Ku sadari kekuatanku darimu. Kau Bapa yang baik. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Engkau terus menjaga, memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu hingga pada hari ini. Kembali saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu kepada kami melalui firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami untuk memahami kebenaran firman yang akan dibagikan oleh Pastor Rich, melalui Pastor Rich, Roh Kudus yang akan menuntun setiap perkataan. Ada inspirasi kehidupan yang akan Engkau berikan kepada setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadilah metanoia, perubahan cara berpikir, terjadilah pemulihan secara rohani dan jasmani. Terjadi kesembuhan saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sayangku Ibu Gembala untuk doa pembukanya. Halo semua, Shalom, gracious people, kekasih-kekasih Kristus. Saya percaya saat Anda mendengarkan ini, Anda sehat, Anda sedang, saya nggak tahu Anda sedang apa. Mungkin Anda mendengarnya pagi, sore, malam, siang, saya nggak tahu. Tapi intinya, kapanpun Anda mendengar ini, Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun keadaan di luar sana seperti kita nggak bisa prediksi, kita tidak tahu bagaimana. Tapi satu yang pasti kita tahu bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Kita selalu bersama dengan Yesus. Kalau kita bersama dengan Yesus, amanlah kita. Seperti lagu tadi ya, bukan terbang tinggi. Kita selalu bersama dengan Yesus. Anda setuju? Katakan amin ya. Puji Tuhan. Oke, kita lanjutkan ya pembicaraan kita, obrolan kita. Masih dalam sinkronisasi pikiran ya Ibu Gembala ya. Iya. Sinkronisasi pikiran. Sekarang 2.0. Dalam kurungnya itu pakai bahasa Inggris dulu ah. Saya kasih judul Synchronized Human. Manusia yang sudah disinkronisasi. Nah, apa maksudnya Pak Gembala? Nah, kita akan bahas nih ya saat ini. Dan di bagian 1.0 kita sudah mengambil contoh ada satu orang di dalam Alkitab, yaitu Petrus. Bagi Anda yang belum mendengarkan sinkronisasi
pikiran 1.0 Dangerous Love, mari Anda dengarkan ya setelah ini ya. Setelah ini Anda dengarkan, nggak lama kok. Nggak nyampe sejam, 44 menit saja. Silakan Anda dengarkan supaya Anda menangkap apa yang saya maksudkan ini yang sekarang kita akan bicarakan. Nah, masih dari Petrus, saudara. Kemarin kita membacanya itu di Matius 16 ya. Kalau tidak salah itu bagian 21, 22, 23. Yang ayat 23 itu yang saya bilang. Ternyata Petrus itu ada yang nggak sinkron dengan Allah. Apa itu? Ya, dengarkan sinkronisasi 1.0 Dangerous Love. Sekarang sudah synchronized pakai ed. Human, manusia yang sudah disinkronisasi. Nah, kita akan lihat kemarin kita lihat itu peristiwanya sudah 3,5 tahun. Petrus itu hidup bersama Yesus. Kalau kita ambil singkat ya, saya punya kesimpulan saya secara pribadi tentang Petrus ini. Dia adalah pribadi yang memang ingin menunjukkan cintanya, pengetahuannya, umurnya. Dia mau menunjukkan bahwa dirinya itu memang lebih dari murid-murid lain. Dengan cara gimana? Dengan tindakan, perbuatan yang dia mau buat untuk Yesus. Nah, ternyata setelah 3,5 tahun pun saya bilang kesombongan Petrus itu tetap ada, saudara. Saya bilang Petrus itu bukan gambaran seseorang, teman saya, wah saudara saya, enggak. Petrus itu sebenarnya mencerminkan kita kok. Kita ini masing-masing sombong. Jangan begitu Pak Gembala, saya ini humble saya ini. Saya ini rendah hati Pak Gembala. Lihat kalau saya jalan itu pundak saya nunduk hampir saya merayap Pak Gembala. Ya, pasti kalau kita membicarakan yang tidak bagus gitu ya, kita bilang oh itu bukan saya. Itu tuh, nah tuh yang duduk paling belakang tuh kalau hari Minggu. Tuh yang kalau ada orang mau doa syafaat dia ke toilet. Itu tuh. Kadang kita masih dengan pikiran yang belum sinkron itu. Kita memandang kita sering banget membuat level di dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat. Dan kita selalu mau level kita itu paling tinggi dari orang lain. Ayo, benar atau jujur? Itu yang saya bilang, itulah pikiran-pikiran yang belum disinkronisasi. Masih banyak kita seperti itu. Bahkan khotbah di mimbar pun membuat level kan. Pak Gembala, Pak Pendeta, Pak Penginjil, Pak Dosen, Pak Pengajar, sering banget dalam uraiannya itu, akhirnya memisah dua. Ya kan? Memisah kelompok. Nah, ini kelompok yang bukan Petrus. Nah, ini kelompok yang Petrus. Padahal kalau kita mau tenang-tenang pikirkan, kita semua ini Petrus. Sombong dengan kesombongannya masing-masing. Ada orang yang banyak uang, sombong. Ada orang yang rajin berdoa, sombong. Ada orang yang rajin memberi ke gereja, sombong. Bahkan ada orang yang paling berbuat banyak baik itu sombong. Intinya kita semua adalah Petrus. Kalau Anda belum menerimanya sambil saya bicara ini, tidak apa-apa kok. Tenang aja, nanti Anda akan sampai pada titik saya nggak tahu kapan. Anda akan sadar, benar kata Bapak Gembala, saya juga sombong loh. Tapi level saya sombong beda dengan dia. Berarti dulu waktu saya telunjuk saya sama dia, berarti saya sedang sombong juga Pak Gembala ya. Right, my brother, that's right. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat bahwa Petrus pun masih sombong.
Bahkan menit-menit menjelang mereka mau ke Taman Getsemani loh, Yesus mau berdoa tuh. Yang kita kenal peristiwa di mana keringatnya bercampur dengan darah kan. Yuk kita langsung baca. Ibu Gembala boleh baca. Matius 26. Kita maju 10 pasal ke depan. Silakan Ibu Gembala, Matius 26 ayat 30 sampai 35. 35. Silakan dibaca dulu TB ya. Terjemahan baru. Terjemahan baru dulu. Dengan judul Petrus akan menyangkal Yesus. Ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Terus. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Oke, kita pindah ke versi TSI saudara ya. Nanti kita lanjut dengan pembacaan yang lain dari Lukas 22. Tapi kita pindah dulu Matius 26 ayat 30 ini kita baca TSI. Ada Ibu Gembala? Ada. Nah, kita baca TSI dulu. Nanti kita akan siapkan Lukas 22. Tapi langsung TSI saja. Silakan Ibu Gembala. Matius 26. Matius 26 TSI mulai ayat yang ke-31. Dengan judul Petrus akan mengaku tidak mengenali Yesus. 31. Lalu Yesus berkata kepada kami murid-muridnya, malam ini kalian semua akan berhenti percaya kepadaku dan meninggalkan aku. Karena harus terjadi sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci, di mana Allah berkata, aku akan memukul dan membunuh sang gembala. Pada waktu itu domba-dombanya akan lari ke sana kemari. 32. Tetapi sesudah Allah membangkitkan aku dari kematian, aku akan mendahului kalian ke Galilea. 33. Lalu Petrus berkata, mungkin teman-teman lain akan berhenti percaya dan meninggalkan engkau. Tetapi saya tidak. Ayat 34. Yesus menjawab, aku menegaskan kepadamu, malam ini sebelum ayam berkokok, kamu sudah 3 kali mengaku tidak kenal aku. Ayat 35. Lalu Petrus berkata, meskipun harus mati bersama engkau, saya siap. Karena saya tidak mungkin mengaku tidak mengenal engkau. Kami semua juga berkata seperti itu. Mengenal ya, bukan berarti menyangkal Yesus bahwa dia adalah Mesias Juru Selamat, tidak. Tetapi menyangkal mengenal ya, mengenal. Kamu kayaknya temennya itu ya? Enggak kenal saya. Nah gitu. Ya, bukan statusnya Yesus yang disangkal, tapi mengenal pribadi Yesus itu loh. Nah, sekarang kita loncat masih TSI di Lukas 22, mulai ayat berapa Ibu Gembala? Di Lukas 22. Langsung TSI ya. Mulai ayat 31. Mulai ayat 31. Sampai 34 TSI. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon, Simon, dengarlah baik-baik. Satanas sudah minta izin kepada Allah untuk menggoncangkan kamu semua, bagaikan petani memisahkan gandum dari kulitnya.
untuk melihat siapa yang akan tetap percaya kepadaku. Tetapi aku sudah mendoakanmu, Simon, supaya kamu tetap percaya kepadaku. Dan sesudah ujian ini, ketika kamu sudah kembali percaya kepadaku, hendaklah kamu menguatkan keyakinan saudara-saudarimu. Lalu kata Petrus kepadanya, "Tetapi Tuhan, saya akan tetap ikut Engkau, sekalipun harus masuk penjara atau mati dibunuh bersamamu." Tetapi jawab Yesus, "Petrus, aku beritahukan kepadamu, sebelum ayam berkokok besok pagi, kamu sudah 3 kali mengaku tidak kenal aku." Ya, puji Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di sini, singkat cerita saya simpulkan begini. Petrus ini melawan firman Tuhan. Kenapa? Lah, yang ngasih tahu bahwa iman mereka akan tergoncang itu Yesus. Ya, iman mereka tergoncang itu artinya apa? TSI bilang berhenti percaya dan meninggalkan. Nanti ada waktu bahwa sekarang ini media sosial Gen Z itu memang diarahkan oleh iblis ke situ. Pelan-pelan berhenti percaya dan meninggalkan Yesus. Nanti ya, itu tanda apa Pak Gembala? Itu tandanya Yesus sudah mau datang. Bro, nantilah itu ada topik tersendiri. Kemudian dia melawan loh. Dia menunjukkan, kalau yang lain ini goncang imannya kayak Filipus ini, saya enggak. Padahal Yesus bilang, itu perkataan dia loh. Kok Petrus masih mau menunjukkan bahwa dia bisa lebih dari yang lain. Dia lebih punya iman dibanding yang lain. Bukankah sekarang kita hidup kekristenan kita karena pikiran kita belum sinkron? Kan masih banyak yang berlomba-lomba menunjukkan iman kan? Betul nggak? Coba pelajari di Alkitab. Iman itu opo sih? Paling Anda akan bilang Ibrani 11 ayat 1. Coba Anda cari lagi di Alkitab yang lain. Anda akan kaget kalau saya bilang iman itu Yesus. Cari coba ya. Oke. Dia bersikuku bilang enggak. Padahal yang ngomong Tuhan loh. Kan Anda ingat Matius 16. Dia bilang Tuhan Allah tidak akan melakukan. Dia aku Yesus itu Tuhan loh. Tapi ini Tuhan yang ngomong dia lawan. Tapi kita lihat tadi di Lukas 22. Itulah kebaikan hati dari Yesus kita. Walaupun kita sombong begitu, bangga dengan kemampuan kita mungkin, bangga dengan apa yang kita punya. Tapi Tuhan kita itu nggak akan langsung menempeleng Anda dan saya, menyentil telinga Anda. Anda bayangin, kita cuma bayangin disentil telinga itu oleh orang tua atau orang yang lebih besar gitu. Coba bayangin kalau Tuhan, apa kepalamu nggak muter ke belakang? Kalau disentil telinganya sama Tuhan. Jangan ada-ada deh ya. Tapi kita lihat di sini, itulah sifat dari Yesus kita yang harus kita ngerti. Bahwa dia mendoakan. Petrus kan mau punya iman kuat. Yesus doakan loh. Bagus nggak iman percaya kepada Yesus itu makin kuat? Bagus, tapi ingat bukan kekuatanmu loh. Nanti di 3.0 ya kita bahas itu. Nah sekarang, peristiwa Getsemani lewat. Bagaimana dengan Petrus? Pada waktu Yesus bangkit, menampakkan diri di danau Galilea. Petrus gimana? Nyebur, karena dikasih tahu sama Yohanes, itu Tuhan. Dia nyebur, dia mau duluan sampai di pantai. Harusnya kan dia takut. Kenapa? Lah Yesus bilang, kamu 3 kali nyangkal kenal saya loh. Kenapa di sini Petrus bukan menjauh, tapi malah mendekat? Sekali lagi, dia merasakan cintanya Yesus. Karena apa? Karena dari murid yang 11 itu, Petruslah yang pertama ditemui oleh Yesus pada waktu dia bangkit. Anda bisa cek di Korintus. Ya, kalau saya nggak salah 1 Korintus
15 kalau tidak salah. Tapi mari kita lihat perkembangan selanjutnya. Anda bisa baca di Kisah 2. Anda pasti tahu, oh ya, Pentakosta, Pak Gembala. Betul, saya nggak akan bahas semua, tapi saya mau bilang begini. Petrus itu menyangkal mengenal Yesus itu kenapa? Takut. Nah sekarang, Anda lihat di Kisah 2. Dia berani loh. Bahkan di bagian perikop kedua itu, dia berkhotbah untuk orang-orang Yahudi loh. Padahal dia takut sama orang-orang Yahudi itu. Waktu Yesus ditangkap, sampai 3 kali loh dia nyangkal. Anda bayangkan itu, betapa takutnya. Petrus takut dengan nyawanya kan. Dia takut dengan hidup dia kan. Tapi lihat, setelah peristiwa Pentakosta, dia jadi berani. Bahkan waktu mereka mengatakan, oh ini kumpulan mabuk nih, mabuk. Petrus bilang, enggak mabuk, orang baru jam 9 pagi kok. Gimana sih kamu ini? Dan dia berani berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang dia takuti sebelumnya. Sekarang dia berani bercerita tentang siapa Yesus itu. Begitu banyak dari Perjanjian Lama, dari kitab-kitab Perjanjian Lama, dia angkat Daud. Pasti semua orang Yahudi tahu siapa Raja Daud. Dia angkat cerita itu dari Perjanjian Lama. Dia paparkan siapa Yesus itu yang dikatakan oleh Daud. Dan dia berkhotbah sedemikian hebat. Anda bisa baca di Kisah 2. Apa yang terjadi? Bukan ada lemparan batu, saudara. Tidak. Tetapi malah mereka bertanya, kalau begitu kami harus berbuat apa? Petrus bilang, beri dirimu dibaptis dan bertobat. Anda bayangkan itu, betapa beraninya Petrus. Nah, ayat terakhir, Ibu Gembala tolong baca. Disinkronisasi. Sinkronisasi pikiran 2.0 ayat terakhir. Ibu Gembala tolong baca Kisah 2 ayat 4. TB saja. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, kami belajar, saudara ya. Pak Gembala dan Ibu Gembala menggali. Kami cari apa sih maksudnya dipenuhi itu. Dan kami temukan bahasa Yunaninya apa, Ibu Gembala? Pleto. Nah, Pleto bahasa Ibraninya. Anda juga boleh cek lah ya. Greek berapa, Ibu Gembala? Greek 4130. Greek 4130. Anda bisa, yang senang belajar, coba Anda cari sendiri. Dan arti dipenuhi di sini, kalau bahasa Indonesia dipenuhi. Bahasa Yunaninya Pleto. Artinya itu kami lihat di Thayer definition. Menjelaskan begini, mengilhami dan mempengaruhi dan juga menyediakan. Itu artinya Petrus itu dan murid-murid yang lain itu, yang di loteng atas itu, dipenuhi oleh Roh Kudus. Maksudnya apa? Diilhami, dipengaruhi, dan disediakan. Nah, bagian disediakan nanti ya di 3.0 kita lihat. Tetapi tolong perhatikan, diilhami. Gimana Petrus bisa ngomong itu kalau bukan ada yang mengilhami dia? Bagaimana Petrus bisa bicara khotbah itu di bagian Kisah 2 bagian di bawah itu? Kalau bukan ada yang mempengaruhi pikirannya. Nah, jadi langkah pertama untuk bisa sinkron ya, untuk pikiran kita bisa sinkron. Jadi synchronize human, manusia-manusia yang sudah disinkronkan. Apanya? Pikirannya. Bagaimana caranya? Ada Roh Allah yang mengerti Allah. Itu memenuhi kita. Ya, jadi kita diberi jalan keluar kok. Bukan dengan
kuliah tinggi-tinggi sampai karburator bocor gitu, bukan. Banyak orang yang belajar teolog, tapi dia tidak sinkron pikirannya dengan Tuhan. Dari mana Anda tahu? Ya dengarkan saja. Kalau dia pengajar, dengarkan yang dia ajarkan. Kalau pendeta, gembala, dengarkanlah dia khotbah. Saya kasih garis saja untuk anak muda. Kalau ada orang yang Anda dengar, apalagi itu orang-orang hamba Tuhan, tapi setiap dia bicara, endingnya itu kita merasa, waduh, saya kok jadi terbelah ya dengan Pak Pendeta. Iyalah Pak Pendeta, tingginya. Saya ini aduh najis tralala trilili. Berarti dia tidak menyampaikan Injil. Mari Anda dengarkan ya. Saya sudah bahas 2 sesi spiritual check up 1 dan 2. Anda dengarkan video itu. Puji Tuhan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Jangan lupa saudara subscribe ya Giacomm Channel. Jangan lupa berlangganan juga. Jangan lupa diberi jempol di Rich Production di TikTok juga. Sebelum scroll ke atas, beri jempol dulu. Dan jangan lupa follow ya. Dan repost.